Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia Agustin, saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerajaan Islam setelah masa kolonial. Langsung saja, yang pertama yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mugoyat Shah pada tahun 1513 dan sekaligus menjadi raja pertama dari Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berkuasa selama kurang lebih 4 abad sampai mengalami masa keruntuhan karena disebabkan adanya serangan dari Belanda dalam Perang Aceh. Selama 4 abad berdirinya Kerajaan Aceh ini bisa sejajar dengan kerajaan-kerajaan Islam di dunia, disebabkan teraturnya sistem pemerintahan, perdagangan, dan juga kebudayaan Islam. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada era pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, lalu yang kedua yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Nah, Ki Ageng Pamanahan juga menjadi raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raden Mas Rangrang atau yang sering disebut dengan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Sultan Agung memindahkan pusat kesultanan ke Kartasura. Nah, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam mulai terlihat dari kegagalannya mengusir VOC dari wilayah Batavia. Hal ini semakin jelas sejak Amangkurat I memindahkan pusat kesultanan ke Pleret pada tahun 1647. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, di wilayah kerajaan sering terjadi pemberontakan. Pemberontakan yang terbesar dipimpin oleh Trunajaya yang pada akhirnya memaksa Raja Amangkurat I untuk bergabung dengan VOC. Nah, pengganti dari Amangkurat I ini yaitu Amangkurat II. Namun Amangkurat II ini juga tidak disukai dengan kalangan istana. Kenapa? Karena Amangkurat II ini sangat patuh terhadap VOC. Lalu yang ketiga yaitu Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam terbesar kala itu yang melakukan penaklukan di kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Nah, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Mengapa Sultan Banten mengalami kejayaan pada masa Sultan Agung Tirtayasa? Nah, disebabkan oleh yang pertama, memajukan wilayah perdagangan. Wilayah perdagangan Banten berkembang sampai ke bagian selatan Pulau Jawa dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan. Lalu, Banten dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional yang mempertemukan perdagangan lokal dengan pedagang dari Eropa. Lalu yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Lalu melakukan modernisasi bangunan keraton dengan batuan arsitektur Lukas Kardil. Lalu membangun armada laut untuk melindungi perdagangan kekuatan ekonomi Banten, didukung oleh pasukan tempur laut untuk menghadapi serangan dari kerajaan lain di Nusantara dan serangan pasukan asing dari Eropa. Nah, kehidupan kerajaan Banten ini didukung oleh perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Kenapa didukung perdagangan di Banten ini sangat bagus? Karena letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. Lalu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, namun langsung menuju Banten. Lalu yang ketiga, Banten mempunyai bahan ekspor penting. Nah, bahan ekspor penting tersebut yaitu didukung dengan lada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustan Arifin. Saya di sini akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Yang berikutnya adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berdiri pada awal abad ke-16 Masehi dan juga sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan Cirebon ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia ke-120 tahun. Pada awal abad ke-16 Masehi, Cirebon masih berada di wilayah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran hanya menugaskan satu juru labuhan di sana, yakni Pangeran Walangsunggang. Pangeran Walangsunggang masih mempunyai hubungan darah dengan Raja Pajajaran, yang mana di bawah pengaruh Pangeran Walangsunggang yang saat itu sudah memeluk agama Islam berhasil memajukan Cirebon. Namun Cirebon berganti status menjadi kerajaan adalah karena Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang sekaligus menjadi raja pertama Cirebon. Sunan Gunung Jati sebagai keponakan Pangeran Walangsunggang juga masih memiliki hubungan darah dengan Raja Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi. Kerajaan Cirebon mengalami masa puncak kejayaannya pada masa Sunan Gunung Jati, karena pada masa pemerintahannya Kerajaan Cirebon menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat agama Islam di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Cirebon berhasil mengusir bangsa Portugis di Sunda Kelapa. Cirebon pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar bangsa karena memiliki letak yang sangat strategis sehingga pelabuhan di Cirebon disinggahi pedagang-pedagang dari luar. Terjadinya keruntuhan di Kerajaan Cirebon disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu perebutan kekuasaan antara anak-anak Pangeran Girilaya, yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kertawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Faktor eksternalnya yaitu ikut campur tangannya Sultan Banten dan Fox. Dari campur tangan Sultan Banten, Kerajaan Cirebon terjadi perpecahan. Yang pada perpecahan ini pula, mulai ikut campur tangan Fox, meski awalnya hanya kerjasama dalam hal perdagangan. Namun akhirnya Fox ingin memonopoli perdagangan di Cirebon. Setelah terjadinya perpecahan, Kerajaan Cirebon terbagi menjadi 3 kesultanan, yaitu Keraton Kesepuhan dipegang oleh Sultan Sepuh, Keraton Kanoman dipegang oleh Sultan Anom, dan Keraton Karicebonan dipegang oleh Penembahan Karicebonan. Mereka hanya mengurusi kerajaan masing-masing yang mengakibatkan Kerajaan Cirebon perlahan-lahan mulai hancur. Yang berikutnya adalah Kerajaan Gorontalo. Pada awalnya, Kerajaan Gorontalo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, antara lain Goa, Talu, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Datuk Ri dan Datuk Sulaiman, ulama Islam yang berasal dari Sumatera Barat, Sultan Alauddin, Raja Goa pada saat itu, masuk Islam. Setelah Raja memeluk Islam, rakyat pun banyak yang segera ikut memeluk Islam. Kerajaan Goa dan Talu kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Sultan yang terkenal pada saat itu adalah Sultan Hasanuddin, yang mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangannya. Ia berhasil memperluas pengaruh Kerajaan Makassar sampai ke Matos, Bulukamba, Mondar, Sulawesi Utara, Luwu, Butan, Selayar, Sumbawa, dan Lombok. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin juga berhasil mengembangkan pelabuhannya dan menjadi bandar transit di Indonesia bagian timur pada waktu itu. Makassar menjadi kerajaan besar dan berpengaruh terhadap kerajaan di sekitarnya. Sedangkan perekonomiannya, kerajaan ini memperoleh kemajuan ekonomi yang sangat pesat, terutama di bidang perdagangan. Kemajuan di bidang perdagangan ini disebabkan antara lain, yang pertama adalah banyak pedagang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Dan yang kedua adalah orang-orang Makassar
dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautnya. Dan yang terakhir adalah tersedia banyak rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh Fox yang telah berkuasa di Ambon. Awal mula runtuhnya Makassar yang disebabkan oleh upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar, yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, yaitu daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone yaitu Arupalaga yang merasa dijajah oleh Makassar, meminta bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaga bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar. Dan secara terpaksa, kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bonggaya tahun 1667 yang tentunya sangat merugikan kerajaan Makassar. Yang berikutnya adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Kepulauan Maluku ramai dikunjungi pedagang yang berasal dari Jawa dan Malaka yang bertujuan untuk memberi rempah-rempah. Selain untuk memberi rempah-rempah, juga melakukan dakwah ajaran agama Islam. Semenjak itu, Islam sudah memasuki Kepulauan Maluku yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Jawa dan Malaka. Setelah kedatangan Islam di Maluku, para raja-raja sudah mulai mengganti gelar yang awalnya Kolani menjadi Sultan. Sultan Zainal Abidin merupakan Sultan pertama yang masuk Islam. Beliau adalah raja dari Kerajaan Ternate. Setelah Raja Ternate masuk agama Islam, hal ini diikuti dengan Raja Tidore, yaitu Raja Ciliriyah, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Pada awalnya, kedua kerajaan tersebut hidup saling berdampingan dan menjalin hubungan sangat baik dalam perdagangan rempah-rempah. Namun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol di Maluku, mereka mengadakan adu domba terhadap kedua kerajaan ini, yang mengakibatkan semakin memanas permasalahan yang terjadi antara kedua persekutuan kerajaan tersebut, yang mana Ternate bersekutu dengan Portugis dan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Kedatangan Portugis ternyata malah membawa pengaruh buruk terhadap Ternate, sehingga Sultan Hairu dari Ternate memerangi Portugis. Ia menyerang benteng pertahanan Portugis, yang akhirnya Portugis menyerah karena kekurangan bahan makanan. Benteng Portugis berhasil jatuh ke tangan Sultan Babullah pada tahun 1575 Masehi. Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Lalu Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Akan tetapi kedua kerajaan tersebut masih terlibat persaingan dagang yang sangat kuat. Keadaan ini lagi-lagi dimanfaatkan oleh Belanda. Semenjak Belanda datang di Ambon pada tahun 1605, Belanda melakukan politik adu domba terhadap kedua kerajaan ini, yang kemudian kedua kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Belanda. Pada akhir abad ke-18, muncul perlawanan besar yang mengguncangkan kekuasaan VOC di Maluku, yaitu perlawanan gabungan yang dilakukan Ternate dan Tidore, yang berhasil disatukan oleh Sultan Muku. Akan tetapi, perlawanan tersebut masih belum bisa menjatuhkan Belanda di Maluku. Setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805, tidak ada lagi perlawanan yang kuat menentang VOC sampai pada permulaan abad ke-19 di bawah pimpinan Patimura. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kekeliruan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.